Guys, apakah guys tahu bagaimana bentuk surga yang sesungguhnya? Ya, saya pengen menceritakan bagaimana bentuk surga, keadaan di surga, hal-hal apa aja yang ada di surga, bukan karena saya pernah ke sana. Saya belum pernah ke sana, guys. Tapi saya menyampaikan ini berdasarkan firman Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan kasih gambaran kita melalui Alkitab kita ini bagaimana kira-kira bentuknya surga. Kamu bisa dapat ini di Wahyu 21 sampai 22. Yang pertama, di surga itu tidak ada malam, guys. Siang terus, men. Ya, dan siangnya itu cahayanya tidak memerlukan matahari atau bulan. Melainkan melalui kemuliaan Allah sendiri yang menerangi isi surga, guys. Wih, keren banget ya. Lalu selanjutnya, di surga ternyata ada sungai. Ya, sungai air kehidupan. Bagaikan kristal dikatakan. Yang mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba. Jadi di surga ada sungai, guys. Lalu di surga ada pohon. Ya, pohon kehidupan. Dikatakan daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Lalu selanjutnya, di surga ternyata ada dua tahta, guys. Yaitu tahta Allah dan tahta anak domba. Tahtanya bukan satu, guys, tapi dua. Jadi, keterangan ini bahwa ada dua tahta ini, itu mempertegas lagi bahwa Allah, Yesus itu adalah Allah maksud saya. Ya, kenapa? Karena Yesus di surga nanti punya tahta. Seseorang yang punya tahta pasti akan disembah, betul nggak? Jadi benar, Yesus itu adalah Allah. Jangan meragukan lagi. Amin. Lalu selanjutnya, di surga ada malaikat. Ya, pasti kita sering atau familiar mendengar ini. Lalu selanjutnya di surga ada tembok, guys. Ternyata, ya, temboknya terbuat dari permata yaspis. Ya, lalu selain tembok ada 12 dasar tembok. Kalau tadi tembok, sekarang dasar tembok. Dasar temboknya ada 12. Yaspis, nilam, mirah, zamrud, unam dan sardis, ratna cempaka, berir, krisolit, krisopras, laswardi, kecubung. Ya, itu nama dasar 12 tembok. Lalu di surga ada gerbang. Gerbangnya ada 12. Lalu di surga ada gunung yang besar dan tinggi dikatakan. Lalu ini yang sering juga kita dengar. Di surga jalanannya dari emas. Jadi ternyata guys, emas yang hari ini kita mulia-muliakan, kita pakai dengan bangga. Kita nabung emas ya. Di surga, ya ampun, jadi aspal. Jadi jalanan diinjak-injak. Betapa mulianya surga. Amin. Lalu selanjutnya, di surga tidak ada kesedihan. Amin. Di surga tidak ada air mata. Di surga tidak ada duka cita. Di surga tidak ada kematian. Di surga tidak ada perkabungan dan maut. Amin. Di surga itu tempat yang indah. Tempat yang bahagia. Tempat yang luar biasa. Tapi guys, di surga juga tidak ada satu hal. Tidak ada bidadari. Kenapa? Karena di surga itu tidak ada kawin dan mengawinkan dikatakan. Ya, Matius 22:30. Tidak ada nafsu kedagingan di sana. Kita ini roh melayang-layang hidup seperti malaikat dikatakan. Jadi yang masih pengen kawin-kawin, nafsu-nafsu daging, di surga nggak ada. Ya. Amin. Semoga ini menjadi informasi yang baik buat kita semua ya guys. Dan saya mau kasih tahu juga tambahan bahwa yang penting, surga itu bertingkat guys. Yes, surga itu bertingkat. Ya, dikatakan bahwa 2 Korintus 12 ayat 2-4. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Perhatikan ini. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ya, ayat ini memberi kita keterangan bahwa di surga ada tingkatannya. Ayat 3. Aku juga
Tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Guys, di surga ada tingkat 3 minimal yang tercatat. Saya percaya banget di surga banyak tingkatan. Berapa tingkatannya? Nggak ada yang tahu. Ya, walaupun ada penglihatan ya, orang katanya bersaksi, di surga saya melihat, saya diajak ke surga beberapa waktu yang lalu, saya melihat surga itu ada tingkat 7. Oh, boleh-boleh aja. Itu sebagai referensi tambahan. Jangan kita pegang setara dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu hanya referensi tambahan karena tidak tercatat di Alkitab. Katakan amin. Nah, selanjutnya, surga itu bertingkat, alasannya ini. Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun apa yang paling kecil. Sekalipun yang paling kecil. Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Perhatikan ini. Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Disebut di sini tempat yang paling rendah. Jadi ternyata ada tempat yang paling rendah. Tentunya ada tempat yang paling tinggi dong. Jadi inilah bukti bahwa surga bertingkat. Amin. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, perhatikan nih, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Guys, surga bertingkat. Ya. Minimal ada 3 tingkatan. 7 tingkat mungkin, kira-kira gitu. Nah, Kak Jim, kok Tuhan pilih-pilih kasih sih, membeda-bedakan di surga ada tingkatan ini, tingkatan itu. Nah ternyata gini guys, bukan pilih kasih, tapi ternyata tingkatan itu adalah hasil perbuatan kita. Jadi kita ini akan dibalas menurut perbuatan masing-masing. Wahyu 22:12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk, perhatikan ini, membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Menurut apa guys? Menurut perbuatannya. Jadi kalau kamu baik, melakukan kasih, pelayanan tanpa pamrih, tanpa cari muka, cari pujian orang, murni hatinya, kamu dihitung akan dibalaskan di surga. Ya tadi dikatakan kalau memberitakan firman itu mencapai surga yang tinggi tingkatannya. Oleh sebab itu, mulai hari ini yuk berbuat baik, berbuat kasih, lakukan kebaikan-kebaikan tanpa udang di balik batu. Amin. Tanpa ada agenda tersembunyi. Tulus aja, murni. Lakukan itu karena kasih. Lakukan itu karena Tuhan. Maka kamu akan mendapatkan balasannya di surga nanti. Kalau orang Kristen yang seperti di sebelah kanan Yesus, yang bertobat, mati langsung, belum pernah melakukan kebaikan, dia bisa dipastikan akan masuk surga tingkat yang paling rendah. Itu aja sudah bersyukur, karena hidupnya jahat banget waktu itu. Karena percaya Yesus lah, dia masuk surga. Tapi dia belum sempat berbuat baik. Dia masih di surga yang tingkat paling bawah, yang paling rendah, karena belum ada hasil perbuatan baiknya. Waduh guys, ini bocoran ya. Bocoran firman Tuhan. Ayo lakukan kebaikan supaya kamu akan dibalaskan di surga nanti. Demikian juga guys dengan orang yang jahat. Orang yang tidak percaya Yesus akan masuk neraka. Dan konon katanya tidak tertulis di Alkitab. Tapi saya percaya neraka juga bertingkat. Orang akan diadili menurut perbuatannya. Orang-orang yang jahat itu semakin jahat akan semakin menduduki neraka yang paling berat, paling parah di neraka nanti. Ya, contoh nih, katakanlah siapa orang jahat? Hitler, Kaisar Nero. Hitler itu pernah membunuh 6 juta orang Yahudi, guys. Belum orang ras yang lain. Ini jahat banget. Nero juga bengis banget. Mereka akan masuk di neraka yang paling kelam, guys. Nabi-nabi palsu ya akan masuk ke neraka yang paling kelam karena dibalaskan menurut perbuatan
mereka. Amin guys. Semoga ini menjadi pengetahuan buat kita semua. Tuhan Yesus